Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Rudi Salam, NPM 211002031 dari kelas C angkatan 2021, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi. Izinkan saya membahas sedikit materi tentang kontribusi industri halal terhadap penguatan ekonomi. Sebelum membahas lebih jauh, alangkah lebih baiknya kita ketahui terlebih dahulu bagaimana pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi dapat dipahami sebagai kemampuan negara untuk terus mempertahankan atau menaikkan kapasitas dalam memenuhi kebutuhan perekonomian rakyat dan negara. Seiring dengan masifnya sektor perindustrian di dunia saat ini, lahirlah sebuah isu dunia baru yang dikenal dengan industri halal. Nah, industri halal ini merupakan sebuah kegiatan dalam memproses barang ataupun jasa dengan menggunakan sarana dan prasarana yang diizinkan oleh syariat Islam. Maka dengan adanya industri halal ini hadir menjawab kebutuhan masyarakat dunia, terutama umat Islam dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, industri halal ini sendiri tidak sekedar bersinonimkan dengan barang-barang ataupun makanan saja, tetapi juga pada lifestyle ataupun gaya hidup. Nah, pasar global telah berkembang menjadi sektor pertumbuhan ekonomi dunia yang baru dan menjadi perhatian di negara-negara maju dan berkembang. Jadi pasar halal global sendiri itu sudah menjadi sorotan bagi negara-negara maju dan berkembang. Nah, selanjutnya, bagaimana sih industri halal berkontribusi terhadap penguatan ekonomi nasional? Ini dapat dikategorikan bahwa industri halal di Indonesia sangat memiliki potensi ataupun diuntungkan dengan besarnya jumlah penduduk yang beragama Islam. Nah, menurut World Population Review tahun 2020, jumlah tersebut mencapai 229 juta jiwa dari jumlah total penduduk 273,5 juta jiwa. Yang mana dengan banyaknya penduduk muslim tentu sangat berpengaruh pada besarnya konsumsi barang-barang halal yang beredar di masyarakat itu sendiri. Tidak hanya itu, dukungan dari pemerintah tersendiri terhadap jaminan produk halal ikut memperbesar pengaruh konsumsi produk-produk halal. Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, ada dua jaminan hukum. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021. Dengan adanya jaminan hukum ini, ternyata dapat mendorong para pelaku industri untuk mendaftarkan kehalalan produknya. Nah, dengan ini setiap tahun produk domestik bruto yang berasal dari ekonomi halal berada pada kisaran 3,8 miliar dolar Amerika. Angka ini bukan angka yang kecil, namun apabila dilihat dari besaran konsumsi masyarakat di Indonesia sendiri, kontribusi ekonomi halal terhadap penguatan ekonomi nasional itu masih dapat ditingkatkan. Karena apa? Dapat dilihat dari prestasi Indonesia yang memiliki peran besar dalam industri halal dunia. Sebagaimana dilaporkan The State of Global Islamic Economic Report tahun 2021, industri halal di Indonesia menduduki peringkat keempat, naik satu tingkat dibandingkan pada tahun 2019. Maka jelas menandakan bahwa posisi ini menempatkan Indonesia dalam jajaran 10 top player pelaku industri halal di kancah global.
tidak dapat dipungkiri bahwa keterlibatan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan industri halal di tanah air ini sangat patut untuk diapresiasi. Selain daripada jaminan undang-undang dan peraturan pemerintah yang dikeluarkan, industri halal, terutama prospek ekonomi Islam di tanah air, telah terbukti dapat menarik investor dari perusahaan global top brands dunia. Ditambah lagi dengan adanya Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia atau MEXI 2019 sampai 2024 yang ikut menciptakan suburnya ekosistem halal di Indonesia. Nah, MEXI ini menitik beratkan ada 4 strategi pertumbuhan industri halal, yaitu penguatan rantai nilai halal. Yang kedua ada penguatan sektor keuangan syariah, yang mana telah kita ketahui dengan banyaknya perbankan syariah seperti koperasi syariah ataupun BMT yang terdapat di Indonesia itu sendiri. Yang ketiga ada penguatan UMKM sebagai penggerak utama rantai nilai halal. Jelas bahwasannya UMKM sendiri sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, yang mana di sini dapat kita kaitkan dengan keuangan syariah dengan adanya pembiayaan mikro syariah. Nah, dan yang keempat ada pemanfaatan ekonomi digital. Nah, selain daripada itu, pemerintah juga telah membangun kawasan industri halal, yang mana misalnya Halal Modern Valley di Serang, Banten, terus Safe and Lock Halal Industrial Park di Sidoarjo, Jawa Timur, dan Bintan Inti Halal Hub di Teluk Lobam, Kepulauan Riau. Nah, seperti halnya di Banten sendiri gitu ya, di Provinsi Banten, bahwa di Banten sendiri itu terdapat potensi yang sangat besar gitu, mulai dari destinasi wisata-wisata itu sangat besar, sehingga di Banten sendiri dengan adanya industri halal ini ataupun produk-produk halal yang terdapat di Banten ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD di Provinsi Banten itu sendiri. Nah, muncullah pertanyaan, apakah industri halal terbatas pada makanan ataupun minuman saja? Jelas bahwa The Global Islamic Economy menetapkan ada 6 fokus industri halal yang dikembangkan di beberapa negara. Yang pertama ada makanan dan minuman, yang kedua ada keuangan, yang ketiga ada Muslim friendly travel, yang keempat ada busana modis, yang kelima ada kosmetik dan obat-obatan, dan yang keenam ada rekreasi dan media. Nah, dengan hal tersebut bahwa jelas Indonesia sekali lagi menempati 10 peringkat besar fokus industri halal tersebut. Indikasi ini menandakan bahwasannya sektor-sektor selain makanan dan minuman masih dapat berkembang. Nilai-nilai Islam yang menjadi etika populer melahirkan konsumsi halal. Konsumsi halal ini berkembang bukan hanya dari sektor makanan, tetapi juga dari pariwisata, busana, kosmetik, obat-obatan, bahkan sampai tontonan Islami. Yang tanpa disadari, itu semua telah menjadi gaya hidup Muslim di Indonesia. Jadi pada intinya dengan adanya industri halal ini sangat berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi. Jelas bahwasannya sistem ekonomi Islam apabila diterapkan keseluruhan, maka itu bisa dikatakan suatu solusi yang baik untuk pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.